Saudara, saya akan membahas mengenai nasib-nasib daripada pengajar-pengajar sesat atau pengajar-pengajar palsu. Dan saya sering ditanya, apakah mereka yang mempunyai ajaran yang sesat, apakah diselamatkan oleh Tuhan atau tidak? Dan dalam khotbah saya hari ini saya akan menjawab itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, saudara, di dalam pembacaan kita tadi jelas dikatakan di sana, kalau kita melihat Matius pasal 7 ayatnya yang ke 23 dikatakan di sana, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus terhadap nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu ini mereka dikatakan mereka bernubuat demi nama Tuhan, Tuhan Yesus. Mereka juga mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Dan mereka mengadakan banyak mujizat juga dengan nama Tuhan Yesus, ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Jadi tidak setiap orang yang menggunakan nama Tuhan Yesus itu pasti pendeta benar, pasti nabi benar, pasti orang Kristen yang sejati. Ada banyak orang menggunakan nama Yesus, tetapi mereka itu adalah nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu tidak akan diselamatkan oleh Tuhan, tetapi justru dibinasakan. Ya, jadi saudara-saudara, yang pertama-tama, kalau saudara memperhatikan di situ di ayatnya yang ke 16, ya, mungkin saya baca dari ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi menyamar seperti domba, tapi isinya adalah serigala yang buas. Ya, lalu ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, istilah buah ini sering disalahpahami orang. Yang mereka katakan buah itu adalah bagaimana hidup kita, ya, saudara. Jadi selalu buah itu diasosiasikan dengan kehidupan kita. Ya, kalau kamu hidupnya baik, itu buahnya beres. Tetapi ini tidak menjawab, ya, sebetulnya pertanyaan substansial mengenai mereka yang tidak percaya Tuhan. Secara umum ada yang berbuat baik, secara umum, ya, mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan pada umumnya, ya, mereka tidak korupsi. Ada banyak orang Kristen yang berlaku seperti itu. Tetapi apakah itu berarti bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah dan mereka diselamatkan? Tidak, karena keselamatan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi buah itu bukan hanya masalah perbuatan, itu masuk, tetapi bukan hanya itu. Ada lagi yang lain menafsirkan buah itu buah-buah pelayanan, ya. Ini lebih konyol lagi. Ya, kalau masalah buah-buah pelayanan, saudara, artinya berapa banyak jiwa yang engkau bawa kepada Tuhan. Nah, itulah yang dianggap buah. Ini lebih konyol karena Nabi Yeremia tidak membawa satu jiwa pun. Justru dia dimasukkan ke dalam sumur. Banyak nabi itu ditolak dan dibunuh, saudara. Ya. Jadi, saudara, buah pelayanan, buah penginjilan. Justru nabi-nabi palsu itu pengikutnya lebih banyak biasanya. Karena yang palsu-palsu itu pasti banyak komprominya, pengajarannya kompromi, segala sesuatu kompromi, dan mereka sangat-sangat menyenangkan telinga manusia sehingga orang telinganya sudah dipuaskan dengan hal-hal yang bukan firman Allah, lalu mereka setia kepada nabi palsu, saudara. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Jalan yang lebar itu banyak orang melewatinya, tapi jalan yang sempit sedikit orang mendapatinya. Ini prinsip penting. Jadi kalau buah itu karena banyak jemaatnya,
pelayanannya besar. Itu bukan buah itu. Bukan itu buah maksudnya. Ya, jadi saudara bukan sekadar berbuat baik. Itu bukan itu. Bukan sekadar karena banyak menginjili atau banyak jemaatnya, tidak. Nabi palsu banyak juga jemaatnya. Kalau masalah berbuat baik saja, orang bukan Kristen pun banyak yang ketat, mereka setia dengan keluarga, tidak berzina, tidak korupsi, tidak menipu, itu banyak itu. Jadi kalau buah yang dimaksud hanya itu pasti saudara, banyak orang gak usah percaya Tuhan Yesus, masuk surga. Yang penting berbuat baik kan? Gak usah percaya Yesus, yang penting berbuat baik bisa masuk surga kan? Berbuat baik secara umum begitu. Tetapi bukan itu maksudnya saudara. Jadi apa maksudnya buah di sini? Buah di sini itu kompleks. Buah itu seluruh kehidupan kita. Mulai dari pikiranmu, apa yang kau percaya. Kalau kau tidak percaya Tuhan, maka engkau tidak selamat dan buahnya pun pasti jelek. Hanya mereka yang beriman kepada Yesus yang sejati, Yesus yang diajarkan Alkitab, yang bisa atau boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi buah pertama-tama itu apa? Iman yang sejati. Paham ya? Jangan mau ditipu ya oleh orang-orang yang mengatakan buah itu apa? Kamu pelayanannya berapa banyak? Kamu berbuat baik atau tidak? Justru mereka yang bilang berbuat baik, omong kosong saudara. Ada itu saudara, pendeta yang ngomong hidup suci, hidup taat, hidup suci, hidup taat. Tapi diri sendiri tidak beres itu. Ya, adalah saya banyak orang kirim-kirim ya macam-macam informasi lah. Ya, oh ini loh Pak, pendeta itu begini Pak, ini begini Pak, sampai penuh foto-foto di HP saya itu. Informasi dari A1, tahu A1 ya? Tahu A1 ya? Ya kalau A1 misalnya Pak MYM itu bagaimana? A1 bagaimana? Ya tanya saudara Michael ini, ya A1 ini, ya maksudnya. Atau tanya jemaat langsung di sini, A1 namanya. Paham ya? Nah ini informasi A1 saudara. Jadi berbuat baik, taat, tapi diri sendiri tidak taat. Ini kebohongan luar biasa saudara. Tapi buah bukan sekedar itu. Pertama-tama dan terutama imanmu beres atau tidak. Iman kepada Yesus yang sejati. Yesus yang sejati itu apa? Yang adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Itu pertama. Kedua, iman yang sejati juga akan diikuti oleh pengetahuan yang benar akan firman Allah. Paham ya? Pengetahuan yang benar akan firman Allah. Kalau Anda tidak memahami firman Allah dengan benar, bagaimana bisa melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana firman itu bisa berbuah? Orang nggak ngerti firman, bisa melakukan firman enggak? Orang kalau tidak tahu teori atau rumus matematika tertentu, dia bisa mengerjakan persoalan-persoalan enggak? Matematika apa enggak? Enggak bisa, dia mesti tahu rumusnya, tahu teorinya. Jadi kalau saudara-saudara tidak memahami pengajaran firman Tuhan dengan benar, tidak memiliki pengetahuan firman dengan benar, tidak mungkin bisa melakukan firman. Maka di step kedua, buah itu apa? Pengenalan yang benar, pemahaman yang benar, pengetahuan yang benar akan Allah, akan firman-Nya, akan kehendaknya, kehendak Bapa, kehendak Allah. Lalu kemudian nanti dari pengetahuan berbuah kepada kehidupan praktis. Itu bicara moral, kehidupan praktis. Tetapi tidak stop sampai di sana. Karena kehendak Allah bukan hanya kita beriman, bukan hanya kita memahami Dia dengan benar, dan bukan hanya bahwa pengetahuan firman kita itu berbuah dalam kehidupan praktis kita, tetapi juga ada perintah untuk melayani. Ada perintah untuk memuliakan Allah di seluruh bidang kehidupan kita. Ada perintah untuk memberitakan Injil. Ada perintah untuk menjadi garam dan terang di dunia ini, saudara. Jadi kompleks. Jadi buah itu kompleks. Jangan mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang penting buahnya. Yang dia maksud buahnya itu hidup baik. Padahal orang yang teriak-teriak hidup baik itu diri sendiri juga tidak beres, saudara. Ya mending ya pendeta seperti saya ya, tidak setiap hari saya berkata kita harus taat, kita harus. Orang kalau dengar firman, paham firman,
dia mesti tahu bahwa dia harus taat. Betul ya? Tidak usah dipaksa-paksa saudara. Anda memahami firman untuk hidup suci, harus hidup suci. Ya. Jadi saudara, buah itu kompleks. Ya. Jangan mau ditipu lagi kalau bilang buah itu berapa banyak jiwa yang kau bawa. Ini paling omong kosong ini. Karena kalau itu maksudnya, maka Yeremia itu tidak berbuah sama sekali. Tapi ini nabi besar yang tulis kitab suci. Kitab Yeremia, betul ya? Ya. Bagaimana dengan Yunus? Itu tidak berbuah itu. Dia berbuah pun karena dipaksa Tuhan. Masa Tuhan perintahkan pergi ke Niniwe, malah melarikan diri saudara. Ini nabi paling melawan ini. Ini betul-betul nabi melawan ini. Buah apa dia? Karena dipaksa Tuhan saja. Dipaksa dengan cara dia dibuang ke laut, ya. Lalu ditelan ikan besar 3 hari 3 malam di sana. Lalu kemudian dia sadar, baru dia pergi ke Niniwe. Dia khotbah, baru orang bertobat saudara. Nah, apakah ini berbuah? Ini nabi melawan berbuah. Jadi saudara, bukan itu ya, bukan itu. Ya, tetapi sebetulnya buah itu adalah bagaimana kita beriman dengan sejati, kita memahami Allah dengan benar, kita memahami firman Tuhan dengan benar, dan firman yang kita pahami itu kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari, sambil terus menjalankan kehendak Allah, memberitakan Injil. Jadi kalau seseorang rajin memberitakan Injil, walaupun dia melalui penginjilannya mungkin tidak ada yang bertobat, penginjilannya itu buah. Paham ya? Dia rajin memberitakan Injil itu buah. Dia rajin menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, itulah buah. Kalau dia orang pemerintahan, dia tidak korupsi di situ karena setia kepada Yesus Kristus, karena mau memuliakan Kristus, maka dia berbuah di situ. Saudara, walaupun mungkin orang-orang sekitarnya tetap korup, ya, tetapi dia bersih di sana, dia berbuah di sana. Jadi saudara jangan lihat jumlah ya, jangan lihat hanya sekadar berbuat baik atau apa, bukan itu buah. Jadi buah itu kompleks ya. Dan kalau kita lebih lanjut, kita hidup di dalam standar moral kerajaan Allah. Dan standar moral kerajaan Allah ini begitu tinggi ya, begitu tinggi sekali. Kita mendapati itu dalam khotbah di bukit, lalu kemudian juga kita mendapati itu dalam Galatia 5 ya, mengenai buah roh ya. Kita hidup dalam semua itu ya, yang dibarengi dengan iman yang sejati, pemahaman firman yang sejati, ya, pelayanan yang suci ya, hidup untuk memuliakan Tuhan, itu yang namanya buah. Ya, itu yang namanya buah ya. Tapi ini udah banyak orang konyol sekali ya. Kalau pendeta banyak jemaatnya dianggap berbuah, tapi pendeta itu padahal bejat ya. Pendeta itu berzina, mereka tidak tahu, atau mereka tahu mereka tutup mata. Ya, banyak pendeta besar itu berzina, saudara. Ini saya jujur, banyak pendeta besar itu berzina mereka. Ya, punya gundik, punya will. Ya, tapi sementara teriak hidup suci, saudara. Ya, sementara teriak hidup suci. Punya anak padahal itu dengan wanita lain. Ada pendeta besar itu sudah mati dia, dan dia berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Dia punya gundik, saudara. Tinggal sama gundiknya, nggak tinggal sama istrinya. Itu berzina dia itu. Ya. Tapi orang-orang ini nanti yang dari mimbar hidup suci, hidup kudus, tapi diri sendiri tidak beres. Ya. Dan orang-orang ini, saudara, orang-orang yang memperalat gereja, memperalat firman Tuhan untuk memperkaya diri. Entah memperkaya diri atau mencari kemuliaan diri dan lain sebagainya. Jadi jemaat mereka besar sekali. Tapi apakah karena jemaatnya besar itu buah? Itu bukan buah, itu justru mendatangkan cilaka besar atas mereka. Karena Alkitab berkata, jangan ada di antara kamu yang gampang mau menjadi guru. Karena penghakiman untuk guru itu lebih berat, saudara. Ya. Jadi mereka menyesatkan banyak orang, penghakiman untuk mereka jauh lebih berat daripada orang yang mengajar sedikit orang yang mendengarkannya. Ya, guru-guru palsu yang paling banyak pengikut itulah yang paling banyak dihakimi Tuhan nanti. Ya, jadi sudah jelas masalah buah ya, saudara, itu kompleks. Buah itu semua, seluruhnya, imannya, pemahamannya akan Allah ya, pemahamannya akan Kristus, doktrinnya,
lalu dari doktrin nanti kepada kehidupan moral, kehidupan praktis. Dan itu setelah itu tidak selesai di sana, dia bagaimana menginjili, bagaimana memuliakan Tuhan, bagaimana melayani Tuhan, dan bagaimana menjadi garam dan terang di seluruh bidang kehidupan ini. Itu buah, sesungguhnya buah itu. Walaupun nanti mungkin nggak ada orang yang percaya melalui hidup dia, melalui pemberitaan Injil yang dia lakukan, bahkan mungkin orang mengejek, itu tidak masalah, bukan itu. Ya, jelas ya. Nah, baik, sekarang saya akan masuk ke dalam ayat yang ke-21. Ini yang sering orang bingung, ya. Jadi orang-orang ini ketika membaca ayat yang ke-21 menganggap bahwa yang penting tindakan, yang penting kelakuan, tapi doktrin tidak penting, iman yang beres tidak penting begitu. Itu mah hanya teori begitu ya. Tetapi ini satu kesalahan besar. Saya membaca sekarang ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini lihat, ini dikatakan di sini melakukan kehendak Bapa. Berarti kelakuan di sini yang penting. Pak Pendeta, ndak usah bahas firman, ndak usah bahas teologi, ndak usah bahas doktrin, ndak usah bahas tentang Dwi Natur Kristus lah, Tritunggal lah. Yang penting kelakuan, katanya di sini. Ini penipuan, saudara. Melakukan kehendak Bapa itu apa sih? Apa maksudnya hanya kelakuan? Ini melakukan kehendak Bapa hanya maksudnya kelakuan kita? Bukan, saudara. Kehendak Bapa itu kompleks dalam Alkitab. Saudara membaca kitab Kejadian apa? Beranak cucu dan bertambah banyak. Itu kehendak Bapa, saudara. Tapi ada orang Kristen tidak mau menikah ya, padahal dia punya potensi untuk menikah misalnya. Ya kalau dipanggil untuk selibat, Anda yakin dipanggil untuk selibat, ya harus selibat. Ya, karena tidak semua orang dipanggil untuk menikah ya. Ada juga, tapi itu minor ya. Segelintir kecil orang dipanggil untuk tidak menikah. Ya, tapi kalau itu dijadikan aturan sebagaimana dalam gereja Katolik Roma, ini saya kira tidak alkitabiah. Tapi hidup selibat itu karena panggilan pribadi Tuhan atas seseorang. Ya. Nah, saudara-saudara, beranak cucu dan bertambah banyak. Banyak orang Kristen karena mungkin dipengaruhi dunia tambah banyak, tambah penuh dunia ini, maka cukup satu anak saja. Itu untuk mengurangi jumlah penduduk. Tuhan tidak pernah mengatakan kurangi jumlah penduduk, tapi itu bijaksana kita, bijaksana pemerintah untuk mengatur itu. Tapi tidak ada di Alkitab kurangi jumlah penduduk, ada tidak? Tuhan berkata beranak cucu bertambah apa? Banyak, penuhi bumi. Tapi orang Kristen tertentu cukup satu anak atau dua anak saja. Padahal dia mampu membiayai, dia mampu untuk semuanya. Lebih cilaka lagi ada orang tidak pingin punya anak, hanya mau senang-senang saja. Hanya mau main seks, senang-senang saja. Ini dosa, saudara. Nah, ini satu contoh kecil. Ini juga kehendak Bapa. Tidak berarti banyak anak, banyak rezeki lalu tutup mata. Bukan itu. Itu bukan prinsip Kristen ya. Banyak anak, banyak rezeki dalam pengertian tutup mata begitu. Bukan itu. Tapi banyak anak, Anda harus tanggung jawab. Anda harus memelihara mereka. Kalau Anda mampu, ya banyak anak. Kalau tidak mampu, ya anaknya harus kurangi. Itu bijaksana namanya. Ya, ada banyak orang yang berkata ya, kalau Anda tidak memberitakan Injil ya, cetak anak yang banyak. Ya, biar jemaat tetap ada di gereja kan. Ya, nah, orang yang malas memberitakan Injil harus punya anak banyak. Jangan Anda malas memberitakan Injil, punya anak pun tidak mau. Oh, ini cilaka besar ya, saudara ya. Ya, jadi saudara, itu salah satu hal kecil ya, kehendak Allah. Kehendak Allah juga memerintahkan kita apa? Kehendak Bapa memberitakan Injil. Kehendak Bapa juga memerintahkan kita apa? Memuliakan anaknya, memuliakan Kristus. Itu kehendak Allah itu. Kehendak Bapa juga memerintahkan kita apa? Supaya mempunyai pengenalan yang benar akan Dia. Itu berarti apa? Bahwa kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus belajar doktrin yang benar. Kalau Anda mau mempunyai pengenalan yang benar terhadap Dia, Anda harus berarti memahami doktrin Allah dengan benar. Anda harus memahami Allah Tritunggal itu bagaimana
Siapa dia? Anda harus memahami bahwa ada 3 pribadi yang berbeda dalam satu substansi yang sama. Ada Bapa, Bapa selalu bersama-sama Logos atau Firman, dan selalu bersama-sama dengan Rohnya. Itu kehendak Bapa, saudara. Jadi konyol sekali dan terlalu naif ketika mengatakan kehendak Bapa ini yang penting kelakuan. Itulah tipuan setan, saudara. Saudara coba teliti dari Kejadian sampai Wahyu. Kehendak Bapa itu begitu kompleks, begitu banyak. Bahkan ada yang rumit, berat, tetapi kita tetap harus lakukan. Jadi saudara, kehendak Bapa itu terlalu kompleks sehingga kita tidak bisa menerjemahkan ini sebagai kelakuan. Yang penting kelakuan beres, tapi iman tidak beres, Anda tidak mungkin masuk surga. Kelakuan beres tapi ajarannya sesat, Anda adalah nabi palsu yang kemudian mengajar palsu, dan pada akhirnya nanti Tuhan Yesus berkata, "Enyah dari hadapanku karena aku tidak mengenal kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi itu ya penjelasan saya mengenai melakukan kehendak Bapa di sini, ya. Supaya kita terhindar dari tafsiran-tafsiran yang ngawur, yang naif, yang kemudian mereduksi ini hanya menjadi kelakuan saja. Ya, kelakuan termasuk, moral yang suci termasuk, tapi itu hanya salah satu aspek. Ya, baik, saya lanjut sekarang, saudara. Nah, pertanyaan penting yang harus dijawab sekarang, saudara, apakah nabi-nabi palsu itu selamat atau tidak? Diselamatkan oleh Tuhan atau tidak? Ini jawaban yang sangat mudah. Kalau dalam bagian ini sangat clear untuk kita memahami dan langsung bisa menjawab. Tapi kalau pertanyaannya, apakah pengikut atau jemaat nabi-nabi palsu itu diselamatkan oleh Tuhan atau tidak? Ini membutuhkan jawaban yang lebih kompleks. Nah, saya mau menjelaskan sekarang. Ya. Kalau nabi-nabi palsu, jelas nasib akhir mereka itu sangat-sangat clear di situ. Ya, di ayat 23 ini Tuhan Yesus yang berkata, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka," yaitu nabi-nabi palsu, "dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Apa maksudnya ini Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu"? Apa Yesus tidak maha tahu jadi tidak kenal mereka? Bukan itu. Yesus kenal setiap orang. Orang percaya maupun orang tidak percaya. Yesus kenal setan itu sampai sedetail mungkin, sesempurna mungkin, karena dia adalah Allah. Yesus tahu segala sesuatu. Yesus adalah maha tahu. Yesus juga adalah maha hadir, saudara. Saudara, ketika Yesus melayani di dunia ini, pikiran-pikiran orang-orang Yahudi yang sedang memikirkan sesuatu untuk menjerat dia atau mempersalahkan dia, Yesus tahu apa enggak? Tahu, karena Yesus, sering Anda membaca dalam kitab Injil, dikatakan karena Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Karena Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Kenapa bisa demikian? Yesus maha tahu, saudara. Kadang-kadang ketika dia datang berinkarnasi, ketika dia menyelubungi kealahannya dengan natur manusianya. Tetapi bukan kadang-kadang, sering juga kita melihat dia menyatakan kealahannya atau keilahiannya. Dia mengampuni dosa. Dia pernah berkata, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada." Berarti Yesus maha hadir dong. Ya. Di mana 2 atau 3 orang? Di mana saja, ya. Entah di Israel, di Amerika, di Cina, di Indonesia, di mana saja. Siapa yang berkumpul dalam namanya, di situ aku ada, katanya. Bahkan melampaui itu, saudara. Ini sebetulnya kehadiran Yesus, itulah kehadiran khusus, ya. Kalau kita berkumpul berbicara nama Tuhan, berbicara firman Tuhan, membicarakan Injil, ya, bersekutu di dalam Tuhan, itu kehadiran yang khusus. Tetapi melampaui itu, sebagai Allah, Yesus itu hadir di mana-mana, tidak bisa dibatasi oleh ruang, bahkan melampaui ruang. Ini kehadirannya yang khusus,
Yang dimaksud di sana ketika dia berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kehadirannya yang khusus. Tapi kehadirannya yang umum karena dia Allah Maha Hadir. Dia ada di mana-mana. Ada yang bilang Yesus tidak mungkin ada di tempat pelacuran. Kalau Yesus tidak ada di sana, tidak hadir di sana, berarti dia tidak Maha Hadir, ya. Betul ya? Yang tidak Maha Hadir. Lalu bagaimana tahu dosa pelacur di sana? Lalu dia menghakimi nanti. Konyol, banyak teologi yang kacau, saudara. Banyak teologi yang kacau. Kalau Yesus tidak ada di tempat pelacuran, tidak hadir di situ. Kalau Allah tidak hadir di tempat pelacuran. Lalu yang tahu dosa-dosa pelacur untuk dihakimi nanti siapa? Yang tahu dosa-dosa mereka. Tuhan menghakimi berdasarkan apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan tahu tentang dosa-dosa mereka. Tuhan tidak hadir di neraka, kata orang. Saya anggap ini naif sekali dan bodoh sekali, ya. Tidak ada di neraka. Memangnya Tuhan Yesus bisa dibakar neraka? Saya mau tanya, memangnya Tuhan itu bisa dipersulit atau dibikin sengsara di neraka? Tuhan yang ciptakan neraka, Tuhan melampaui neraka, saudara. Neraka tidak bisa bakar Tuhan. Neraka tidak bisa mempersulit Tuhan, menyengsarakan Tuhan. Tuhan hadir di sana untuk menyatakan murkanya kepada orang-orang berdosa. Sama di dunia ini, saudara. Jangan Anda bilang, ya, di penjara itu tidak ada pemerintah. Ini ilustrasi terbatas loh, ya. Kalau di penjara tidak ada pemerintah, berarti hanya orang-orang narapidana di sana. Mereka tiap hari bergelut, berkelahi di sana, bakar penjara, orang tidak tahu. Tapi ada orang pemerintah di penjara, ada kepala penjara, ada sipir penjara, betul ya? Betul ya? Pemerintah hadir di situ karena penjara milik pemerintah. Neraka milik siapa? Milik Yesus, betul. Jangan takut, ya, jangan ragu mengatakan milik Yesus. Jangan ikut orang-orang seperti pendeta Erasmus itu yang mengatakan Yesus manusia yang diangkat jadi Tuhan atau jadi Allah. Yesus Allah Maha Hadir, saudara. Jadi neraka siapa yang cipta? Jawab Yesus, ya. Jangan ragu, saudara. Siapa yang menopang neraka sehingga tetap eksis untuk menghukum setan dan malaikat-malaikat yang jatuh dan untuk menghukum orang-orang durhaka? Yesus. Siapa yang murka kepada orang-orang dalam neraka nanti? Siapa? Yesus. Karena Allah Bapa mengeksekusi melaksanakan segala sesuatu melalui Yesus, hanya melalui firman-Nya saja. Jadi yang murka Yesus, yang mencipta Yesus, yang memerintah selama-lamanya nanti yang kita lihat dalam natur manusianya ketika dia datang kali yang kedua adalah Yesus. Jangan pernah sedikit pun merendahkan Tuhan Yesus. Dialah Tuhan sejati, Allah sejati, saudara. Allah Bapa hanya bekerja melalui Tuhan Yesus. Nah, kita kembali sekarang, saudara. Jadi, saudara, Tuhan Yesus itu, saudara, berkata di sini, ya, di dalam ayat 23 tadi, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini bukan berarti bahwa Yesus tidak mengenal mereka. Yesus kenal mereka, tapi maksudnya tidak mengenal kamu itu artinya apa di sini? Ini mempunyai makna yang jauh lebih dalam dari itu. Aku tidak pernah mengutus kamu. Kamu bukan bagian dari aku. Kamu bukan pendeta yang aku utus. Kamu bukan penginjil yang aku utus. Kamu bukan hamba-hambaku yang aku utus. Kamu bukan nabiku, kamu bukan rasulku, tapi kamu adalah nabi palsu, pengajar palsu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas ya? Jadi bukan Yesus maksudnya tidak mengenal mereka karena Yesus tidak maha tahu. Tidak, Yesus maha tahu. Yesus tahu kejahatan mereka. Loh, Yesus tahu loh kalau pendeta-pendeta sekarang ini hatinya sebetulnya ingin mengeruk uang jemaat, kumpulin banyak orang, ya. Berani sewa mall yang besar, berani sewa gedung yang besar, lalu kemudian mulai khotbah, tapi bukan khotbah firman Tuhan, kata-kata motivasi yang sebetulnya sama sekali tidak membangun iman, yang tidak ada hubungan dengan firman Tuhan, dicampur dengan dongeng-dongeng, mimpi-mimpi dia, penglihatan dia tentang sorga, lihat Tuhan Yesus langsung, bisa bernubuat, lalu kemudian ujung-ujungnya uang, duit. Nabi-nabi palsu ini memang perut mereka. Perut itu bukan hanya makan, saudara. Nabi palsu itu kalau hanya kasih makan, ya itu bukan itu.
yang dimaksud untuk perut mereka, mereka ini hanya pikirkan perut mereka, itu maksudnya saudara, itu ada dalam suratnya Petrus ya, itu maksudnya bahwa nabi-nabi palsu ini mementingkan diri, memperkaya diri, cari kemuliaan bagi diri sendiri. Tetapi mereka tidak mengkhotbahkan firman Tuhan. Saya dengar saudara baca di berita, juga lihat di postingan-postingan YouTube ya, mengatakan bahwa yang dulu itu jadi motivator, saudara tahu, sering tampil di TV ya, sahabat super, saudara tahu, yang inisialnya namanya MT ya, saya tidak usah sebut di sini, MT ya, sekarang dilaporkan ke polisi saudara ya, tapi dia bukan orang Kristen ya, tapi dia motivator yang sedang memotivasi orang, kamu super, kamu bisa kaya. Wah, ngomongannya super saudara, tapi ternyata tidak super. Sekarang dilaporkan ke polisi dengan dugaan penipuan, menipu orang. Dugaan ini ya, dugaan ini kan harus dibuktikan, dugaan penipuan sampai 5 miliar. Ini viral saudara. Tapi ini bukan orang Kristen ya. Tapi kenapa saya bicara ini? Hati-hati pendeta-pendeta yang seperti motivator. Karena Anda tidak sedang mengkhotbahkan firman Tuhan. Anda sedang mengkhotbahkan itu perkataan-perkataan manusia yang tidak penting dan tidak akan mengubah hidup orang dan tidak akan membawa orang dekat kepada Kristus. Tidak akan mengkhotbahkan salib karena hanya mau menyenangkan pendengar supaya mereka termotivasi dan hidup lebih bagus menurut dunia ini. Ini persis yang dilakukan oleh pendeta karismatik di Amerika yang gerejanya paling besar kalau saya tidak salah, yang namanya Joel Osteen. Joel Osteen itu tidak ada Injil di sana, menegur dosa itu tidak. Bahkan dia jujur, saya tidak mau menegur dosa. Saya mau mengkhotbahkan sesuatu yang menyenangkan orang supaya mereka datang ke sini, mereka senang. Jadi maunya dia menyenangkan orang saudara, bukan menyenangkan Tuhan. Jadi dia tidak pernah mengkhotbahkan inti Injil bahwa engkau harus percaya kepada Yesus Kristus dan engkau harus meninggalkan dosa-dosamu, engkau harus bertobat. Tidak ada khotbahnya seperti itu. Maka di mana gereja yang meneriakan pertobatan untuk konteks kita sekarang ini, pasti lebih sedikit jemaatnya. Tapi di mana gereja-gereja yang pengkhotbahnya seperti motivator, mengkhotbahkan hal-hal yang menyenangkan telinga, yang membuat mereka merasa nyaman dan enak, itu pasti banyak jemaatnya. Dan itu dianggap adalah pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan setan sesungguhnya saudara. Dan nabi-nabi palsu ini akan dihakimi oleh Tuhan nanti. Dan mereka pasti tidak selamat. Tetapi kalau bicara jemaat saudara, tunggu dulu. Kalau kita berbicara jemaat itu tunggu dulu. Ya. Karena ada banyak kawanan domba Allah itu disesatkan. Ya. Mereka mungkin pada awalnya mempunyai iman yang sejati. Tapi karena ketemu guru-guru palsu, maka mereka menjadi pengikut guru palsu. Tetapi saudara, ini perbedaannya. Kawanan domba Allah yang sejati, jemaat yang sejati itu, pada titik tertentu nanti akan bertobat. Dan saya sudah membuktikan itu. Banyak sekali komentar-komentar entah di Facebook saya atau di terutama kolom komentar YouTube saya yang mengatakan, Pak Pendeta, dulu saya mengikuti teologi yang salah ini, ajaran si pendeta Anu yang salah ini. Setelah saya mendengar khotbah-khotbah Bapak dan juga pendeta-pendeta lain yang khotbah-khotbahnya beres, saya bertobat Pak. Saya mau kembali kepada ajaran yang benar. Saya tinggalkan gereja itu sekarang. Itu banyak sekali komentar-komentar seperti itu. Ini ciri anak Tuhan yang sejati. Untuk sementara waktu mereka bisa disesatkan. Itu sebabnya Alkitab sangat-sangat memperingatkan. Petrus berkata apa? Hati-hati ya. Berjaga-jagalah. Setan sama seperti apa? Singa yang mengaum-aum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Nah, setan ini mencari mangsa siapa? Orang Kristen, saudara. Dia tidak akan mencari mangsa orang yang memang bukan milik Kristus. Ya, paling mereka hanya dia tahan saja ya. Ya. Tidak butuh usaha keras. Dia hanya membuat mereka terlena dengan dosa, dengan kenikmatan dunia, ya sudah, itu habis. Ya. Tetapi bagi orang-orang percaya, setan itu terus mencari, berkeliling, mengaum-aum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Sehingga kalau bisa orang-orang pilihan juga
disesatkan. Memang orang pilihan bisa disesatkan, tetapi itu tidak bertahan seterusnya. Pada titik tertentu nanti orang-orang pilihan akan berbalik kepada firman Allah yang sejati, berbalik kepada Tuhan, dan mereka sadar ternyata yang saya ikuti selama ini itu salah, palsu adanya. Ternyata yang saya ikuti selama ini tidak beres adanya. Saya pernah mengatakan ya, seseorang dulu asal dari gereja karismatik yang tidak beres, yang tidak mengkhotbahkan firman Tuhan, hanya cerita mimpi-mimpi, khotbah-khotbah seperti motivator, yaitu jemaat GRI itu ya, gerejanya pendeta si Pentong ya. Pernah sharing kepada saya bilang gini, Pak, saya dulu aslinya karismatik, tapi setelah saya lama mendengar khotbah-khotbah yang membahas firman Tuhan dari gereja Reform, sekarang ini kalau saya mendengar lagi khotbah pendeta yang dulu yang saya suka, itu rasanya tidak ada apa-apanya Pak, seperti sampah itu. Ini orang sadar sekarang, sudah dicerahkan oleh kebenaran. Ya. Nah, ada banyak sekarang anak-anak Tuhan yang sejati indekos di tempat-tempat yang salah itu. Ya, indekos, tahu indekos ya? Mereka tinggal untuk sementara waktu di sana. Bukan gereja mereka sebetulnya, hanya indekos. Karena mereka ditipu oleh pengajar palsu itu tadi. Mereka indekos di mana-mana. Ya, satu pendeta yang viral sekarang ini mengatakan Yesus bukan juru selamat, walaupun kemudian dia bikin semacam klarifikasi. Oh, saya percaya Yesus juru selamat, tapi bukan seperti yang kita maksud. Yang dia maksud Yesus juru selamat itu adalah apa? Hanya pelaksana keselamatan dari Bapa. Sehingga juru selamat sesungguhnya siapa? Bapa Yahweh katanya. Ada banyak saya dengar itu orang-orang sebentar lagi mungkin akan meninggalkan pengajaran ini, saudara. Saya banyak dapat informasi, saudara. Saya dapat banyak informasi ya. Jadi saudara, anak Tuhan yang sejati tidak akan bertahan di dalam pengajaran yang tidak beres, di dalam pengajaran yang tidak benar. Anak-anak Tuhan yang sejati itu pasti akan ada saatnya Tuhan bawa mereka. Saya kasih satu contoh lagi sekarang, biar jelas ya. Ada seorang ibu jemaat GPIB ya. Saudara tahu GPIB ya, Gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Ya. Dia jemaat GPIB, saudara. Menikah dengan suami agama lain. Ini saya tahu dengar langsung cerita dari dia ketika saya pernah melayani dia beberapa kali. Mungkin ibu itu sekarang karena sudah tua, dulu waktu saya layani mungkin sudah meninggal ya. Ya, sudah lama saya tidak ketemu. Dulu saya menikah dengan agama lain dan ikut agama suami saya katanya. Bertahun-tahun dia ikut agama suaminya. Ya. Suatu saat dia sakit. Sakit tidak sembuh-sembuh. Tidak bisa bangun, hanya di tempat tidur saja. Lalu di dalam sakitnya itu saudara, dia bilang, saya bermimpi katanya. Ya. Tidak semua mimpi kita anti saudara ya. Tuhan bisa bekerja melalui hal-hal yang Tuhan anggap di dalam kedaulatannya itu bisa dikerjakan. Nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Ya. Saya bermimpi katanya dalam sakitnya itu tidak bisa bangun. Ada seseorang yang kuat sekali katanya, saya tidak tahu siapa, yang angkat saya katanya. Ini mimpi. Angkat saya, langsung kemudian saya dibawa ke satu gereja, dibanting di situ, dimasukkan di rumahmu di sini. Setelah dia sadar, langsung bisa ngomong, langsung bisa sembuh dia. Lalu kemudian dia ngomong kepada suami yang agama lain itu, Mas, saya berhenti agama ini hari ini juga. Saya mau kembali ke agamaku yang dulu. Saya mau kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mempunyai banyak cara untuk mengembalikan anak Tuhan yang sejati ke dalam kandangnya. Saudara, sampai dia mati, dia tidak kembali lagi ke agama suami. Suaminya tetap di agamanya. Saya tidak usah sebut agama ya, nanti daripada orang tersinggung. Ya, dia tetap dan dia mau mendengar pengajaran firman Tuhan. Dan bagi saya itu adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk memaksa dia dengan cara membuat dia sakit. Ya mungkin sudah ditegur ya, sudah dia keraskan hati. Akhirnya Tuhan membuat dia menjadi sakit.
Lalu kemudian Tuhan memberinya mimpi yang mengerikan, yang mengangkat dia dan paksa, lalu membuang dia ke gereja. Ya, nah kalau yang seperti ini saudara, kita tidak boleh anti, ya. Tuhan bisa mengerjakan itu saudara. Yang penting Tuhan mengembalikan anak-anaknya ke gerejanya, ke kandangnya. Yesus sendiri yang berkata kan, dia akan memimpin kita ke kandang. Ya, kalau pencuri itu bagaimana? Mereka tidak lewat pintu. Mereka melompat, mereka mencuri, ya. Tapi kalau Yesus pemilik kandang, Yesus bahkan adalah pintu, Yesus adalah gembala yang baik. Nah, intinya di sini apa, saudara? Anak-anak Tuhan yang sejati itu pasti dibawa oleh Tuhan kembali ke kandang. Mungkin untuk sementara waktu mereka disesatkan. Maka kalau ini yang ditanyakan dalam konteks ini, apakah jemaat nabi-nabi palsu itu diselamatkan oleh Tuhan atau tidak, atau masuk neraka, masuk surga atau masuk neraka? Saya menjawab, kalau mereka Kristen sejati, pada akhirnya Tuhan akan mengembalikan mereka ke gereja yang beres dan mereka pasti selamat. Karena mereka adalah milik Tuhan. Sekali milik Tuhan tetap milik Tuhan, walaupun sempat disesatkan. Nah, itu tugas penting apologetika, saudara. Bagi orang durhaka yang tidak pernah diselamatkan Tuhan, yang terus melawan Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Saya berapologetika, berdebat sebagaimana sebagaimana mungkin, ya. Maksudnya itu sekeras mungkin apapun, tidak akan mempertobatkan mereka. Mereka memang orang durhaka yang sudah dipersiapkan neraka kekal bagi mereka. Tetapi jangan lupa, ada banyak anak-anak Tuhan yang indekos di tempat-tempat nabi palsu. Maka ketika kita mengkhotbahkan firman Tuhan yang sejati, kita mengkhotbahkan Injil yang sejati, kita berapologetika melawan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, maka anak-anak Tuhan itu boleh kembali mendengar suara firman Tuhan, panggilan Kristus melalui hamba-hambanya, dan mereka boleh kembali ke kandang. Tadinya indekos, sekarang kembali ke rumahnya yang asli, bersama-sama Kristus yang sejati. Ada satu contoh lagi, saudara. Dalam webinar yang saya pimpin beberapa hari yang lalu oleh salah satu STT, itu ada satu penanya yang menanyakan begini, Pak, orang yang percaya Sabellianism, tahu Sabellianism, Sabellian, ya, ajaran Sabellian itu yang mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Bapa. Padahal Alkitab tidak begitu mengajarkan. Bapa itu beda dengan Yesus, Yesus beda dengan Roh Kudus. Tetapi ketiga pribadi ini satu adanya, ya, ilahi, satu substansi, ya. Nah, kalau oneness ini mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Roh Kudus adalah Bapa, begitu, ya. Nah, ada yang bertanya begini, Pak, yang mengajarkan ajaran oneness itu masuk surga apa enggak? Orang yang percaya ajaran oneness masuk surga apa enggak? Saya bilang, untuk satu konteks tertentu pasti masuk surga. Untuk satu konteks yang lain pasti tidak masuk surga. Nah, ini saya jelaskan, saya bilang. Kalau ada jemaat-jemaat tertentu, mereka tidak pernah mendengar ajaran doktrin Tritunggal. Tidak pernah mendengar ajaran kristologi yang benar mengenai Kristus. Mereka mengikuti pengajar-pengajar oneness. Tapi mereka sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah pencipta. Yesus adalah penebus. Tapi karena mereka tidak pernah diajari Tritunggal, padahal iman mereka kepada Yesus sungguh-sungguh, mereka tidak pernah mendengar pemahaman iman yang sejati. Kalau mereka betul-betul percaya Tuhan Yesus dan itu membuktikan bahwa mereka anak-anak Tuhan sejati, saya yakin pasti selamat. Kenapa saya tahu demikian? Saya pun dari dulunya orang Sabellian juga. Ya. Tahun 97 saya pertama kali menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Pemikiran saya Sabellian. Yesus itu adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Tapi ketika saya membaca Injil Yohanes menjadi tidak nyaman di situ, menjadi bentrok. Tapi tetap keyakinan saya Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Ya. Kenapa membaca Injil Yohanes itu menjadi bentrok? Karena jelas sekali di sana Bapa mengutus Yesus, aku diutus oleh Bapa. Ya, tetapi karena belum diajar dengan beres mengenai Trinitas, saya pikir Bapa adalah Yesus.
Saya yakin waktu itu karena saya beriman sungguh-sungguh, kalau saya mati pada saat itu, sebelum saya memahami doktrin Tritunggal, saya yakin saya pasti masuk surga. Karena iman saya kepada Yesus yang betul-betul dalam Alkitab. Tetapi tanpa pengertian yang benar tentang Trinitas. Dan terbukti kemudian bahwa saya adalah anak Tuhan sejati. Kenapa? Begitu saya mendengar doktrin pengajaran Tritunggal satu kali saja. Satu kali saja itu di Yayasan Pesat, malah karismatik itu. Yayasan Pesat di Salatiga itu. Saya pernah kuliah di sana setengah tahun, 1 semester. Dan saya dapat juara 1 di sana. Ya, saya bilang dapat juara 1 walaupun tidak ada ranking-rankingan, tapi saya bandingkan nilai-nilai saya dan teman-teman itu ya, saya A, ya teman-teman hanya BC begitu kan. Nah, saya masih simpan itu nilai-nilai saudara. Saya nggak omong kosong di sini, saya masih simpan nilai saya. Saya orang yang suka menyimpan kenangan-kenangan. Foto-foto semua ada. Jadi kalau tiba-tiba ada orang Pesat misalnya, tapi tidak mungkin lah ya. Karena mereka tahu saya pernah di sana. Tapi tiba-tiba orang Pesat bilang, kamu jangan bohong loh ya, kamu nggak pernah kuliah di sini. Saya simpan bukti, bahkan nilai saya, transkrip nilai, bukan transkrip nilai, kartu hasil studinya ada 1 semester itu. Saya masih simpan semua. Nah, saya mendengar 1 kali saja seorang dosen, dan dosen ini sudah meninggal saudara, ya orang Jawa atau orang Chinese ya mungkin Jawa Chinese ya. Dia mengajar tentang Trinitas. Dari dia saya mendengarkan istilah 3 hipostasis. Saya ingat persis dari dia pertama kali saya mendengar istilah hipostasis. Dengan 1 substansi katanya. Dia menggunakan buku waktu itu, beberapa buku, dan salah satunya adalah buku yang ditulis oleh teolog Reform Jawa dari gereja Jawa yang namanya R. Sudarmo. Sayang R. Sudarmo ini kurang terkenal, yang lebih terkenal itu Harun Hadiwiono. Padahal Harun Hadiwiono itu doktrin Trinitasnya itu kacau itu. Walaupun dia reform tapi kacau itu. Tapi R. Sudarmo itu bersih itu. Saya rekomendasikan buku daripada R. Sudarmo. Dan beberapa buku lain yang dia pakai saudara. Setelah mendengar itu, saya langsung sadar, saya salah selama ini. Saya malu sendiri saudara. Nah ini ciri khas orang Kristen sejati. Saya berani mengatakan ini, saya berani berkata saya orang Kristen sejati. Dan ini ciri khas orang Kristen sejati. Saya malu waktu itu. Sejak saat itu, saya yakinnya Allah yang saya percaya adalah Allah Tritunggal. 1 substansi, 3 hipostasis. 3 pribadi yang berbeda, tetapi 1 adanya. Dan Allah Bapa selalu bekerja melalui Sang Logos, Sang Firman. Dan itu semua terjadi di dalam kuasa Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Nah, ada banyak jemaat-jemaat jemaat yang sekarang mungkin pemahamannya Sabelian karena tidak pernah mendengar ajaran Trinitas, tidak pernah mendengar ajaran yang beres, yang sejati. Maka mereka percaya Yesus adalah Bapa adalah Yesus. Seandainya mereka mati sebelum mendengar ajaran Trinitas, saya percaya mereka masuk surga. Ya, saya percaya mereka masuk surga. Paham ya, saudara? Karena mereka tidak dapat kesempatan untuk mendengarkan pengajaran yang sejati. Tetapi saudara, jika mereka diberi umur panjang oleh Tuhan, pada akhirnya nanti mereka akan bertobat dari pengajaran oneness. Tetapi kalau ada orang sudah diajari salah pemahaman onenessmu itu, tapi tidak bertobat, malah mengajarkan itu dan berani. Kita terus berkata, salah itu kamu bertobat, tarik ajaranmu itu. Dia tetap ngotot dalam kesesatannya. Ini hanya membuktikan dia bukan milik Kristus. Saudara tanya saya, apakah orang oneness yang demikian masuk surga? Saya yakin pasti tidak masuk surga. Kenapa? Ngototnya dalam kesalahan membuktikan dia tidak ada Roh Kudus. Engkau kalau punya Roh Kudus, saudara, ajaran salah ditegur loh. Kalau ajaran minor ya, Roh Kudus menegur kadang-kadang bisa diabaikan. Kita bisa tekan ya. Contoh yang minor sekali ya, yang minor sekali nih ya. Saya kasih contoh. Orang kebaktian pakai band besar lompat. Ya kalau dia percaya Yesus sejati, Yesus dari Allah Trinitas, Sang Firman, Sang Logos yang sudah datang mengambil natur manusia sesungguhnya yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya dia tetap masuk surga. Walaupun gerejanya mungkin lompat-lompat pakai band besar, ya joget-joget. Paham ya? Lalu kita katakan jangan begitu
memuji Tuhan, beribadah, harus tertib, harus sopan. Tapi dia bilang, "Tidak mau." Ya mungkin Roh Kudus bekerja menegur dia. Tetapi karena itu hal minor, itu gampang diabaikan. Tapi untuk hal yang substansial sekali, mengenai doktrin Trinitas dan Kristologi, bahwa Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dan di dalam kemanusiaannya dia sudah menjadi juru selamat, sudah menjadi penebus kita dan mati di atas, dengan hidup taat dari lahir sampai mati, dan mati terkutuk di atas kayu salib, tetapi bangkit pada hari ketiga. Tapi dia menolak semua hal yang substansial ini. Ini membuktikan bahwa dia bukan milik Kristus dan dia pasti binasa. Ya, di gereja mula-mula ketika Praxeas dengan Tertullianus itu berpolemik, Tertullianus sangat keras sekali kepada Praxeas. Praxeas ini mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Ya, itu ajaran yang membinasakan, itu ajaran oneness. Jadi lihat konteksnya ya. Kalau konteksnya dia sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi karena tidak mendapat kesempatan pengajaran yang benar, tapi sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan sejati, juru selamat sejatinya yang sudah datang menjadi manusia. Selamat dong. Ya, tetapi kalau dia sudah diberi pengajaran, tapi ngotot dalam kesalahan, ditegur berulang-ulang, ngotot dalam kesalahan, bahkan sekarang malah berani mengajarkan itu dan terbuka, sehingga menyesatkan banyak orang. Ini hanya membuktikan dia adalah bagian dari penyesatan. Dialah salah satu atau orang-orang yang ditegur oleh Tuhan Yesus di sini sebagai nabi-nabi palsu. Yaitu untuk oneness ya, Sabellian. Jadi Sabellian saya ada dua, lihat konteksnya bagaimana. Tapi kalau Unitarian yang mengatakan Yesus hanya manusia saja, lalu diangkat jadi Allah. Oh bisa ya manusia diangkat jadi Allah. Ini konyol sekali ajaran ini saudara. Nah ini yang diajarkan pendeta Erastus sekarang ini. Yesus itu manusia saja. Manusia yang diangkat jadi Tuhan. Diangkat jadi juru selamat. Kalau Anda tanyakan apakah orang yang percaya paham adopsionisme atau Unitarian semacam ini selamat, saya yakin pasti 1000% tidak selamat. Kenapa? Mereka menolak kealahan Yesus. Pengantara kita harus Allah 100%. Karena Allah lah yang mau diperdamaikan dengan kita. Kita memberontak kepada Allah. Kita tidak taat, kita berbuat dosa dan membuat Tuhan murka. Dan kita berhadapan dari keadilan Tuhan. Maka pengantara kita haruslah Allah yang bisa mendamaikan hati Allah. Tetapi karena kita adalah manusia, maka pengantara kita pun bukan hanya Allah saja, tapi juga harus manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus menjadi manusia. Maka dia mempunyai dua natur yang berbeda, manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Allah dari kekal sampai kekal, dan ketika sudah berinkarnasi, menjadi manusia. Nah, kalau orang mengatakan Yesus hanya manusia saja, yang diangkat jadi Tuhan, dia tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Dia di sini sedang menghina dan menghujat kemuliaan Kristus sebagai sang logos Allah yang kekal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah jelas di sana. Dan firman itulah yang datang ke dalam dunia. Firman itu menjadi manusia. Jelas sekali saudara. Dan dalam 1 Yohanes 1 saudara, saya akan membuka ya. 1 Yohanes 1 ya. Ya. 1 Yohanes 1 dikatakan di sana saudara, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang siapa? Tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Tentang logos ini. Logos yang di ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan sebagai Allah. Logos itu adalah Allah. Firman hidup itu yang datang menjadi manusia, mengambil natur manusia. Sangat clear, sangat jelas. Jadi menolak kealahan Yesus tak mungkin selamat. Sebaliknya sama juga. Saudara hanya mempercayai Yesus adalah Allah. Tapi menolak kemanusiaannya, saudara juga menolak keselamatan. Karena
karya keselamatan yang dikerjakan Kristus itu dikerjakan di dalam kemanusiaan. Tetapi Anda menolak dia sebagai manusia, Anda tidak selamat. Dan sangat clear sekali di dalam dalam surat Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ya, saya membaca dari ayat pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Perhatikan, banyak nabi palsu ya. Nabi palsu yang dikatakan Tuhan Yesus tadi di sini sebagai pembuat kejahatan yang enyah dari hadapan Kristus. Ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita mengaku Yesus itu datang menjadi manusia atau datang sebagai manusia. Nah, ini Yohanes tulis ini untuk melawan ajaran yang dipengaruhi oleh Gnosticism ya. Filsafat Yunani yang mengatakan yang rohani tidak mungkin bersatu dengan yang materi ya, yang duniawi. Tidak mungkin karena yang duniawi ini kotor ya, najis. Nah, sehingga mereka mengajarkan Yesus itu bukan sungguh-sungguh manusia. Ya, kalau Yesus logos itu berasal dari atas, dia tidak mungkin sungguh-sungguh manusia. Dia hanya kelihatannya saja manusia. Ajaran semacam ini disebut sebagai doketisme. Ya, jadi Yesus itu kemanusiaannya, tubuhnya, kemanusiaannya itu hanyalah maya, semu. Tidak sungguh-sungguh manusia. Tapi Rasul Yohanes mengatakan mereka adalah antikristus. Dan itulah pekerjaan nabi-nabi palsu. Jadi kalau mau selamat, percaya apa yang kita harus percaya. Yesus adalah Allah sejati, Sang Logos ilahi, firman Allah yang kekal, yang bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan, yang sudah datang untuk mengambil natur manusia sepenuhnya. Jadi juga percaya bahwa dia adalah manusia sepenuhnya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Maka Unitarian yang percaya Yesus hanya manusia saja tidak mungkin selamat. Saksi-saksi Yehova yang percaya Yesus adalah diciptakan, permulaan ciptaan Allah yang diciptakan mula-mula sebelum menciptakan semua alam semesta, manusia, malaikat dan lain sebagainya. Dialah ciptaan pertama, juga tidak akan mendapat bagian dalam keselamatan karena mereka menghina Kristus dari kealahannya. Ya. Tidak mungkin diselamatkan, saudara. Kalau Sabellianisme, saya punya dua konteks. Pertama, kalau dia tidak paham tapi sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, pencipta yang sudah datang menjadi manusia, menjadi Juru Selamatnya, ya dia selamat. Karena dia tidak dapat kesempatan mendengarkan ajaran Tritunggal. Tapi pada akhirnya nanti Tuhan akan menarik mereka bawa ke kandang yang benar. Itu sudah banyak itu orang Oneness bertobat. Ya, tapi kalau tidak bertobat, berarti memang mereka bukan milik Kristus. Pasti binasa dengan ajaran Oneness-nya. Kalau Unitarian yang mengatakan Yesus hanya manusia saja, tidak mungkin selamat. Pengajarnya tidak selamat, jemaat yang menerima itu tidak selamat. Kecuali kembali ke kandang dan bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Allah sejati. Allah dari Allah, terang dari terang. Baru boleh selamat. Saksi-saksi Yehova tidak mungkin diselamatkan kecuali mereka meninggalkan keyakinan mereka yang palsu dan boleh menerima bahwa Yesus sepenuhnya Allah, sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, bila kita semakin yakin, semakin diteguhkan iman kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah sepenuhnya yang sudah datang mengambil natur manusia, dan dalam kemanusiaannya dia sudah mengerjakan karya kemesiasannya, menjadi juru selamat dan menjadi pengantara satu-satunya. Siapa yang percaya kepada dia pasti selamat. Siapa yang menolak Kristus pasti binasa. Jangan abu-abu ya saudara ya. Tidak ada abu-abu dalam Alkitab. Yohanes sendiri juga berkata, siapa menolak anak juga menolak Bapa. Siapa memiliki anak yaitu firman, memiliki Bapa. Karena anak itu juga adalah Allah. Anak Allah yang kekal. Ada orang yang berkata, Yesus itu anak Allah yang kekal. Tapi jangan bilang Allah anak. Ini konyol ya.
Kalau Injil Yohanes mengatakan pada mulai adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, berarti Logos adalah Allah kan? Sang anak adalah Allah kan? Jadi salah kalau kita mengatakan Allah anak, salah apa enggak? Ya enggak salah, memang dia Allah. Sama dengan Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Orang bilang jangan bilang Allah Roh Kudus. Tidak ada Allah Roh Kudus begitu di Alkitab. Tapi dia adalah Roh Allah yang kekal. Dia adalah Allah sendiri, pribadi ketiga Allah Tritunggal. Salah kalau kita mengatakan, salahkah kalau kita mengatakan Allah Roh Kudus? Tidak salah. Jadi ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Walaupun istilah semacam Allah Anak itu tidak ada dalam Alkitab, tapi itu ajaran Alkitab. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi boleh enggak mengatakan Allah Anak? Boleh dong. Allah Yesus Kristus, boleh enggak? Ini memang dia Allah. Paham ya? Jangan mau disesat-sesatkan atau ditipu-tipu oleh pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat. Saya bicara sampai di sini, saudara. Biarlah kita semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin memuliakan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Engkau terus memperdengarkan kami firman-Mu yang sejati. Firman-Mu yang menghidupkan kami. Engkau terus mengajar kami agar kami memuliakan Sang Anak, Allah dari Allah, terang dari terang, Logos ilahi yang kekal, yang sudah datang mengambil natur manusia, dan dalam kemanusiaannya Dia boleh berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dari hari ke hari kami semakin cinta Tuhan, makin cinta firman Tuhan, makin cinta untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Makin serius juga dalam doa-doa kami, makin serius bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami betul-betul menjadi mirip dengan Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 8, bahwa kami harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.